Dan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali kita diberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan kita di ibadah Minggu 27 Juli 2020. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian diundang berdiri. Saudara-saudara, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Mulia sembah Raja mulia. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat ikut silakan duduk kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, mari merendahkan diri dalam pengakuan kepadanya bahwa kita orang-orang yang bersalah di hadapan-Nya. Sebagaimana firman Tuhan
Di dalam Yesaya pasal 59 ayat pertama dan kedua berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari berdoa. Kami menyadari bahwa kami penuh kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami berusaha dengan kemampuan kami sendiri, kami mendapati diri kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Seringkali kami melakukan kesalahan secara sadar, bahkan pun tidak sadar di hadapan-Mu. Untuk itu kami berdoa, memohon pengampunan-Mu atas hidup kami semua. Biarlah kiranya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan kami, agar hidup kami hari demi hari semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk memahami dengan benar betapa besar anugerah yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Dan biarlah kiranya anugerah itu kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk menjalani hidup ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Meski tak layak diri, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita telah beroleh anugerah dari Tuhan kita. Untuk itu dengarlah berita anugerah Allah yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah Allah. Dan kita juga akan melihat amanat hidup baru untuk kita perhatikan bersama, sebagaimana yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baliklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian. Bagi Dia pujian. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi
hanya Dia segalanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan firman hidup dan kerja KGPM, terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh berkata, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberitakan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua dapat karunia untuk mengadakan mujizat?
atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sebelum kita merenungkan bagian ini bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memelihara kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur di tengah situasi sulit yang kami hadapi belakangan ini, Engkau terus memperkenan hidup kami menghadap hadirat-Mu, tunduk di bawah kaki kekudusan-Mu, menghampiri-Mu, beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi belakangan ini, kami masih diberi waktu yang indah untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, terlebih dengan Engkau sendiri, sekalipun melalui media online. Kami bersyukur untuk hidup ini yang terus diberkati oleh Tuhan, khususnya apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah berlalu, di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami, di tengah rumah tangga kami, bahkan kehidupan pergumulan kami masing-masing. Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu, Engkau telah menyatakan berkat-Mu, hingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada sekarang. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang terus melingkupi hidup kami. Kesempatan ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, ketika kami bersama-sama merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semuanya, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman yang kami baca dan kami renungkan bersama ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus Dia memampukan kami untuk memperlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur sekalipun di tengah situasi yang sulit, yang sukar, yang menyulitkan kita untuk berkumpul, bertatap muka secara langsung untuk beribadah, tetapi selalu ada berbagai media, ada berbagai cara dan potensi-potensi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat terus beribadah kepada Tuhan. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, yang menjadi agenda dari pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM, atau yang terdapat dalam firman hidup dan kerja KGPM dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga ayat yang ke-30. Tentunya pada minggu sebelumnya kita sudah merenungkan dari bagian sebelumnya pasal 12 ini, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan secara singkat mungkin untuk mengingatkan kita semua bahwa kitab 1 Korintus ini merupakan suatu respon dari Paulus terhadap laporan dari jemaat di Korintus, oleh karena terjadi beberapa permasalahan di dalam jemaat itu, baik permasalahan doktrinal, permasalahan moral, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Tetapi ada satu masalah yang menyita perhatian khusus dari Paulus sehingga dia menuliskan begitu panjangnya mengenai hal ini di dalam pasal 12 hingga pasal yang ke-14, yaitu mengenai karunia rohani. Dan di pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, minggu sebelumnya kita sudah melihat bagian ini bahwa Paulus begitu tegas menekankan kepada jemaat di Korintus, yang mana oleh karena beberapa dari antara mereka bermegah diri terhadap karunia-karunia rohani yang mereka miliki, sehingga hal itu memicu terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus,
Paulus dengan tegas mengatakan kepada mereka melalui surat ini bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Semuanya bersumber dari satu sumber yang sama. Apapun yang menjadi karunia di dalam jemaat itu, berbagai-bagai karunia yang kemudian mereka banggakan sebagai apa yang bisa mereka tunjukkan di hadapan jemaat lainnya, itu semua berasal dari Allah. Dan oleh karena itu tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk siapapun di dalam gereja Tuhan dapat bermegah diri atas karunia-karunia rohani itu, karena semuanya berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan karunia itu. Allah Roh Kudus lah yang memeteraikan karunia itu di dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan. Dan Allah Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan, memberdayakan karunia yang kita miliki itu di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan bersama umat Tuhan lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya hal itu saja yang Paulus tekankan, tetapi Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa karunia rohani yang mereka miliki itu dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai macam bentuknya, semuanya diperuntukkan bagi kepentingan bersama jemaat Korintus. Inilah yang menjadi perhatian Paulus. Dia mendasari penjelasannya mengenai karunia rohani ini dengan menegaskan bahwa semuanya itu dipersembahkan oleh Allah. Allah lah yang memberikan, Allah lah sumbernya. Oleh karena itu tidak ada kesempatan untuk setiap orang dapat bermegah diri di dalamnya. Kemudian juga Paulus menegaskan bahwa hal itu semua diperuntukkan bagi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan dan kemajuan bersama sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Korintus, dan juga bagi kita semua dalam kehidupan berjemaat di tengah-tengah gereja kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-30, Paulus melanjutkan penjelasannya mengenai satu permasalahan yang cukup rumit di tengah-tengah jemaat Korintus. Dia memakai analogi tubuh manusia untuk memberikan penjelasan ini. Paulus berkata bahwa, khususnya di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak, baik orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus itu bahwa di tengah-tengah persekutuan kita sebagai umat Allah, di tengah-tengah komunitas umat Allah, kita dari berbagai macam latar belakang yang telah dipersatukan menjadi satu komunitas umat Allah yang disebut gereja itu, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus. Oleh karena itu, yang terpenting dari tubuh itu adalah Kristus itu sendiri sebagai pusatnya. Kita hanyalah bagian-bagian dari tubuh Kristus yang utuh itu. Kita hanya bagian-bagian kecil dari satu tubuh Kristus yang disebut gereja itu. Tetapi Kristuslah yang menjadi dasarnya, dan Kristuslah satu-satunya yang terpenting di dalam tubuh itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemudian di ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-30 atau 31, kita melihat setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita jadikan sebagai prinsip di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja di KGP Musafir Yogyakarta, atau dimanapun kita bergereja, dimanapun kita berada. Setidaknya ada dua hal dari teks yang kita baca ini bisa kita pelajari bersama. Dan saya memberikan topik atau judul dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini, yaitu kesatuan dalam keberagaman. Kesatuan dalam keberagaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, belakangan ini kita melihat begitu banyak isu-isu yang ada di sekitar kita, atau bahkan secara luas di tengah-tengah bangsa kita, orang mempermasalahkan mengenai perbedaan.
Dan orang menjadikan perbedaan itu sebagai suatu ancaman untuk kehidupan dirinya, untuk kehidupan pribadinya, bahkan lingkungannya. Orang menjadikan perbedaan itu sebagai satu hal yang membatasi berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Tetapi sesungguhnya dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kita melihat bahwa perbedaan itu bukanlah ancaman, tetapi justru merupakan satu peluang. Perbedaan itu ada untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, untuk satu kepentingan tertentu, untuk satu tujuan tertentu, tetapi khususnya tujuan yang dikehendaki Allah. Dan kita melihat pelajaran pertama dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20, saya rangkum menjadi satu bagian, satu pokok pikiran yang bisa kita renungkan bersama menjadi prinsip bagi kita semua, yaitu bahwa setiap orang, setiap jemaat, atau setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita sadari betul di dalam kehidupan keberimanan kita, bahwa masing-masing kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Mengapa ini penting, saudaraku, ini diberkati oleh Tuhan? Ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak orang percaya yang merasa diri tidak perlu terlibat, tidak perlu berkontribusi di dalam memajukan gereja, di dalam memajukan kepentingan bersama sebagai umat Allah. Tetapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri, mereka lebih memilih untuk mengurung diri. Padahal sesuai dengan apa yang sudah kita renungkan dari minggu sebelumnya, bahwa setiap orang diperlengkapi setidaknya satu karunia rohani dari Tuhan. Oleh karena itu, bahwa setiap orang percaya telah dimeteraikan, telah dianugerahkan karunia rohani kepada kita masing-masing sesuai dengan potensi atau fungsi yang bisa kita jalankan masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka dari itu, jika kita memahami betul, memahami dengan benar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka dari setiap kita dituntut untuk berkontribusi bersama, sebagaimana penjelasan Paulus mengenai tubuh manusia, bahwa terdiri dari berbagai anggota tubuh atau anatomi tubuh lainnya. Dan jika ada satu tubuh yang tidak berfungsi, maka bisa dikatakan, jika ada satu anggota tubuh yang tidak berfungsi, maka bisa dikatakan bahwa tubuh itu mengalami cacat. Begitu juga dengan gereja Tuhan, begitu juga dengan umat Tuhan, bahwa setiap kita telah diberikan karunia rohani, setiap kita telah diberikan kemampuan khusus, setiap kita telah diberikan potensi rohani oleh Tuhan untuk kita berkontribusi di dalam gereja kita untuk kepentingan bersama, memajukan gereja kita, memajukan pelayanan kita untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk saling menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu saudaraku semuanya, jika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, jika kita mengaku kita adalah orang percaya, maka setiap kita telah diberikan karunia rohani oleh Tuhan untuk berkontribusi bersama sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan bagi kepentingan bersama, bagi kemajuan gereja kita. Itu yang dikatakan Paulus, yang dijelaskan Paulus dalam ayat-ayat selanjutnya. Saya bacakan ayat 14 misalnya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan seterusnya sampai ayat yang ke-18 saya bacakan. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dengan kata lain, Paulus mau menyampaikan bahwa setiap kita telah diberikan kasih karunia oleh Allah untuk menerima satu kemampuan khusus, satu kemampuan tertentu, satu potensi rohani, agar kita dapat berkontribusi bersama-sama untuk kepentingan tubuh Kristus atau kepentingan umat Allah atau yang disebut gereja. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, mari kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya,
Apapun posisi kita saat ini, baik kita terlibat sebagai majelis sudah diteguhkan, ataupun kita yang belum diteguhkan sebagai majelis gereja, kita yang bisa orang katakan sebagai jemaat biasa, tetapi marilah dari kebenaran firman Tuhan yang kita lihat pagi hari ini, kiranya kita disadarkan bahwa setiap kita dituntut untuk berkontribusi bagi kepentingan gereja Tuhan. Itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari teks yang kita renungkan pagi hari ini. Tidak semua jemaat Tuhan punya karunia untuk berkhotbah. Tidak semua jemaat Tuhan punya karunia untuk menjadi liturgos, untuk bernyanyi, memiliki suara yang begitu baik, merdu, dan sebagainya. Tidak semua dari antara kita yang bisa memainkan musik dengan begitu indahnya, tetapi setidak-tidaknya ada hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita jadikan sebagai kontribusi kita untuk kemajuan gereja Tuhan, untuk kemajuan umat Tuhan, kemajuan bersama dalam kehidupan berjemaat kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama dari teks yang kita renungkan pagi hari ini yang kita bisa pelajari adalah bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus, dan setiap bagian dari tubuh Kristus dituntut untuk berkontribusi bagi kepentingan, bagi kemajuan bersama umat Tuhan atau gereja Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita belajar dari teks ini, saya rangkum dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30, bahwa setiap bagian tubuh Kristus saling membutuhkan. Setiap bagian tubuh Kristus saling membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan Paulus dari ayat 21 sampai seterusnya, kembali saya bacakan untuk kita semua. Kata Paulus, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus kembali menjelaskan dengan begitu sederhana tetapi mengandung makna yang cukup dalam dari penjelasan mengenai analogi tubuh manusia ini, dari karunia-karunia rohani yang berbagai macam bentuknya yang terdapat di dalam jemaat Korintus ataupun di dalam jemaat kita saat ini, dari antara kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Paulus menegaskan, kalau bisa saya simpulkan menjadi satu poin penting untuk kita pelajari. Hal yang kedua dari ayat 21 sampai ayat yang ke-30 ini adalah setiap bagian tubuh Kristus saling membutuhkan. Nah, di jemaat Korintus seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa terdapat kesombongan rohani di antara mereka. Orang-orang yang memiliki karunia rohani tertentu, yang bisa bernubuat, yang bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh, kemudian yang bisa mengajar dan lain sebagainya. Mereka merasa diri lebih hebat daripada yang lainnya. Mereka merasa diri lebih penting daripada yang lainnya. Mereka merasa diri lebih dibutuhkan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, hal yang perlu untuk dikecam oleh Paulus, untuk dijelaskan Paulus dengan benar kembali kepada jemaat di Korintus, bahwa itu semua tidak benar. Bahwa setiap kita yang adalah bagian dari tubuh Kristus, setiap kita yang sudah diperlengkapi dengan bermacam-macam karunia rohani yang berbeda, itu semua kita saling membutuhkan. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan nilai dari kita semua. Di hadapan Tuhan kita sama-sama saja. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih penting, baik itu seorang pengkhotbah ataupun seorang kostor, baik itu majelis atau penatua ataupun dia seorang diaken, siapapun di dalam gereja Tuhan, semuanya sama-sama penting, sama-sama bernilai di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian ini menegaskan bagi kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, apalagi dari antara kita yang telah dipercayakan karunia-karunia tertentu yang seolah-olah dengan semuanya itu kita bisa membanggakan diri kita, maka kita sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermegah diri. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Karena pada bagian sebelumnya Paulus sudah menegaskan bahwa itu semua berasal dari Allah. Dan bahkan Allah lah yang memampukan kita untuk mengerjakan itu semua. Dan kalau kita telah dimampukan untuk mengerjakan itu semua, jangan sampai itu menjadikan hati kita terperangkap pada satu kesombongan diri dan kita bermegah di atas hal yang dapat kita lakukan. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan mengingatkan kita semua bahwa kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, esensi dari kehidupan berjemaat, kehidupan keberimanan kita sebagai umat Allah dalam satu persekutuan gereja Tuhan bukan terletak kepada seberapa pentingnya diri kita, seberapa besarnya karunia rohani yang kita miliki, seberapa banyaknya karunia rohani yang kita miliki, atau seberapa kita dihargai di dalam komunitas kita, atau seberapa tingginya jabatan yang diberikan kepada kita, tetapi terletak kepada kebersamaan yang berdasarkan kasih. Itu yang ditekankan Paulus pada bagian selanjutnya. Kalau kita baca pasal yang ke-13, di dalam penjelasan Paulus mengenai permasalahan karunia rohani yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, dari pasal 12 hingga pasal yang ke-14, Paulus juga menegaskan, mengingatkan mereka mengenai satu hal yang paling penting dari semua karunia rohani yang dapat dibanggakan adalah kasih. Oleh karena itu dia menegaskan kepada jemaat di Korintus, semua bagian anggota dari tubuh Kristus, semua kita, masing-masing kita saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Karena kita dikehendaki Allah untuk saling menunjukkan kasih, menghidupkan kasih dari antara sesama kita, dari antara kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang begitu sukar yang kita hadapi beberapa waktu lamanya sampai hari ini, bahkan kita tidak tahu berakhirnya kapan, marilah saya mengingatkan kita semua untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, karena tidak ada satu orang pun yang paling penting di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Sama-sama kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita sama-sama penting dan kita sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari nyatakan kasih Kristus yang sudah Kristus nyatakan bagi kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi khususnya sesama jemaat kita di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan, mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mendoakan, mari kita saling peduli, karena di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi ini, ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang lebih bergumul daripada kita, yang lebih menderita daripada kita. Oleh karena itu mereka membutuhkan kasih Kristus itu yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, dan biarlah itu dapat kita nyatakan juga di dalam kehidupan mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah kedua hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan sebagai prinsip di dalam kehidupan keberimanan kita sebagai umat Tuhan. Dari apa yang kita baca dari teks firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31 ini, bahwa hal yang pertama, setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kita dituntut untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama, yaitu bagi kepentingan kemajuan gereja. Kedua, setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling membutuhkan, saling memerlukan satu dengan yang lainnya, dan tidak ada
Tidak boleh di antara kita yang bisa bermegah diri terhadap apa yang kita lakukan, terhadap pencapaian-pencapaian kita yang kita telah lakukan di tengah kehidupan keberimanan berjemaat sebagai gereja Tuhan. Tetap biarlah semua yang kita lakukan itu kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian hidup kita hari lepas hari ke depan, khususnya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit belakangan ini, yang berdampak juga bagi kehidupan keberimanan dan kehidupan berjemaat kita sebagai umat Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga dari surga yang sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghibur orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Tuhan bangkit dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan sukacita iman kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Tidak dengan tangan yang hampa. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu, Segala yang kumiliki, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. kita pujikan dari awal, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
terbaik hanya bagi segala yang Kau miliki, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa untuk menyerahkan kepada Tuhan segala yang menjadi pergumulan kita, baik pergumulan bersama maupun pergumulan pribadi kita masing-masing. Juga kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan. Untuk itu, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang terus-menerus memelihara hidup kami dan terus mengerjakan hal yang baik bagi hidup kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur sekalipun di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi belakangan ini, ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kami saksikan, menguatkan iman kami bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, Engkau Allah yang terus membimbing kami, Engkau Allah yang terus menyertai kami sekalipun di tengah situasi sulit. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih bagi anggota jemaat KGP Musafir Yogyakarta yang banyak dari antaranya terpapar sakit penyakit. Kami berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan berikan kesembuhan, dan Tuhan menolong mereka, memberi mereka bijaksana untuk dapat menjalani proses pemulihan, dan agar mereka terus mengupayakan pola hidup yang sehat, memperhatikan apa yang menjadi anjuran pemerintah saat ini sebagai protokol kesehatan untuk kami patuhi bersama. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Berkatilah mereka, tolonglah mereka, beri kesembuhan, beri kesehatan bagi mereka secara sempurna seperti sedia kala. Hingga kami boleh kembali mengikuti setiap agenda pelayanan dan agenda ibadah di KGP Musafir Yogyakarta agar dapat berjumpa langsung di tempat ibadah yang seperti sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih bagi gereja kami KGP Sidang Musafir Yogyakarta. Berkatilah para pengurusnya, badan pimpinan sidang beserta pimpinan majelis sidang dan seluruh jemaat, agar kami boleh berkontribusi bersama-sama untuk memajukan gereja kami. Karena kami meyakini kami boleh terhimpun sebagai umat Tuhan di gereja KGP Musafir Yogyakarta. Ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan kami bersama dan bahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk gereja kami yang sampai hari ini terus dipelihara oleh Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak tantangan, dinamika bekerja yang kami hadapi yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat kami. Tetapi kami terus melihat kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sampai hari ini terus berupaya mensupport gereja kami, baik melalui dana, daya, dan apapun yang bisa mereka persembahkan. Biarlah para pemerhati sidang kami ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, harapan mereka, tantangan pergumulan di tengah pekerjaan, dan tanggung jawab mereka lainnya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan terus memakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga,
kami berdoa bagi kota Yogyakarta di mana kami berdomisili saat ini. Kami menyadari ini pun merupakan tanggung jawab kami untuk membawa pergumulan ini di hadapan Tuhan. Kami teringat dengan begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 di tengah-tengah kota kami. Kami telah menyaksikan berbagai upaya dari para tenaga medis, relawan, dan juga pemerintahan di kota Yogyakarta ini. Biarlah semuanya Tuhan yang menolong, memberkati. Tuhan yang terus memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi semakin rumitnya sampai hari ini. Kami meyakini bahwa kota Yogyakarta ini pun ada di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Engkau telah merancangkan sesuatu yang indah bagi kota Yogyakarta ini. Dan jika hari ini kami masih menyaksikan ada begitu banyak permasalahan, khususnya masalah kesehatan akibat dari pandemi COVID-19 ini, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong baik para korban dan baik para tenaga medis, begitu juga dengan pemerintahan kami, untuk bersama-sama berupaya menghadapi tantangan yang luar biasa ini, dan bersama-sama juga mencari jalan keluarnya. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah setiap masyarakat yang ada di kota Yogyakarta ini boleh mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan demi kepentingan masyarakat itu sendiri ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau beri hati untuk mentaati, beri hati untuk rela mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Hingga dalam waktu yang dekat kami boleh melihat kota Yogyakarta kembali aman dan damai sejahtera dan terus dipelihara oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Berkatilah pemerintahan kami yang terus berupaya untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan di tengah-tengah bangsa ini, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan berbagai masalah di bidang lainnya. Tuhan tolong kiranya mereka. Kami meyakini bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan adalah orang-orang yang telah Engkau kehendaki, Engkau memakai mereka untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kedaulatan dan rencana Tuhan bagi bangsa kami ini. Untuk itu kami berdoa biarlah kiranya Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, bijaksana terlebih untuk mereka mengambil setiap keputusan-keputusan untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih apapun yang menjadi pergumulan dan harapan kami semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, semua kami yang terhimpun dalam persekutuan pagi ini dan bahkan akan mengikutinya di kesempatan kemudian. Biarlah akhirnya Tuhan yang menolong hidup kami, Tuhan yang terus memelihara kami, beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami terlebih bijaksana untuk kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami pun menyadari ini semua adalah sumbernya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami telah mempersembahkan apa yang dapat kami persembahkan di hadapan Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melihat hati kami, bukan apa yang kami berikan dengan materi dan hal lain sebagainya, tetapi biarlah kiranya hati kami tertuju kepada Engkau saja, Sang Empunya hidup, Sang Empunya segala berkat, sumber berkat yang kami nikmati selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, biarlah dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan pelayanan Gereja Tuhan KGP Musafir Yogyakarta. Inilah yang menjadi seru sembahyang kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, biarlah boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikannya, dan saat ini bagi kami semua yang telah mempersiapkan dan telah terlibat di dalam mengadakan ibadah ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Dan kami mengakhiri doa ini dengan doa agung yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami ucapkan bersama-sama, Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dalam kerajaan-Mu, adalah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kepada saudara kami. Dan janganlah kami mencobaan untuk akan kami berjalan. Kau yang kuasa dan kuasa selamat. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Yang kedua, kendati tiadalah hartaku di dunia. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sia segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah Minggu KGP Musafir Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.